Resiliensi adalah jika saya jatuh, saya bisa bangkit lagi. Resiliensi adalah tidak berputus asa dan memiliki daya juang untuk bangkit lagi. Resiliensi menurut saya tidak mudah menyerah. Maktum Resik, maksimal tumbuhkan resiliensi anak, dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jatipuro karena pada usia remaja, khususnya siswa SMP, anak-anak sedang berada pada tahap perkembangan yang penuh perubahan baik secara fisik, emosi maupun sosial. Melalui kegiatan ini, siswa SMP Negeri 1 Jatipuro diharapkan mampu menumbuhkan daya juang, pola pikir bertumbuh, serta sikap pantang menyerah sehingga mereka siap menghadapi perubahan dan tantangan di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini mendukung terciptanya iklim sekolah yang positif, sehat, dan berkarakter, sehingga menghasilkan generasi yang tangguh, mandiri, dan berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran bimbingan dan konseling ya. Hari ini Bu Hanis akan mengajarkan tentang tumbuhkan resiliensi. Programnya, kegiatannya namanya Maktum Resik. Wah, siapa yang penasaran Maktum Resik itu seperti apa? Penasaran ya? Apa ya? Namun sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia memimpin doa hari ini? Siapa? Ketua kelas atau yang lain? Ketua kelas. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa. Adakah yang tidak masuk hari ini? Siapa? Noval. Kenapa? Sakit. Kita doakan ya, semoga Noval segera sembuh dan segera bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Amin. Baik, sebelum dimulai, kita akan tepuk-tepuk dulu biar suasana menjadi hangat ya. Tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Bisa. Tepuk semangat ya. Bisa, yuk 1, 2, 3. Tepuk semangat. Iya, oh ternyata nggak ada tepuknya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Baik, kemudian kita akan membagi kelompok ya. Kita akan bermain dan belajar hari ini. Namun sebelumnya kita membagi kelompok. Nah, biar balance, biar adil, baik laki-laki maupun perempuan akan saya bagi. Nanti urut dari siapa namanya? Dari Ernest nanti 1, 2, 3, 4. Jadi nanti ada 4 kelompok. Gitu ya. Yuk dari Ernest. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1. Oke. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana, kelompok 4 di sini. Silahkan. Yuk, langsung menuju kelompoknya masing-masing. Oke, ini Bu Hanis punya media ya. Ini apa cah iki cah? SpongeBob. Boneka jatuh bangun. Nah, ini nanti perwakilan kelompok bisa maju ke depan atau semua pengen merasakan? Semua. Jadi, kalian boleh menjatuhkan boneka ini ya, contoh. Oke, menjatuhkan seperti ini. Nanti boneka ini akan bangkit lagi dan bangkit lagi. Nah, itu sebenarnya yang akan saya sampaikan di tumbuhkan resiliensi atau kegiatan Maktum Resik hari ini gitu. Nah, siapa ini yang perwakilan kelompok berapa dulu?
Satu dulu semua apa? Satu dulu? Semua. Baik. Ndang, urut kelompok 1, silahkan. Langsung. Wah. Terus. Ya, terus langsung urut. Wah. Oke. Ya. Wah. Aku wedi nek ngeneki terpelanting ke saya. Kelompok 3. Ya. Dan perwakilan kelompok 4. Fali, yuk Fali sini. Ya. Ya. Fali, yuk. Ya. Ternyata seberapapun ini dipukul, kemudian jatuh, mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari itu jatuh itu karena apa anak-anak? Karena terpeleset, bukan jatuh mentalnya. Wah. Kalau jatuh mentalnya karena dibully, berarti tadi dibully, ternyata masih bisa bangkit lagi. Nah, itu yang akan saya sampaikan hari ini. Saya akan bagikan ini versi imutnya. Jadi tadi yang hanya perwakilan, ini bisa misalnya kamu taruh ya, nanti setiap kelompok dapatnya 2. Jadi mbok arep di apa jenenge tindih buku, nek bukune wis diangkat, oh ternyata bisa bangkit lagi. Jadi tadi yang perwakilan bisa saya kasih yang bentuknya mini untuk mempraktekkan. Untuk mempraktekkan di mejanya masing-masing tadi yang tidak maju ya. Ini ternyata juga masih bisa bangkit lagi. Sudah? Oke. Itu disimpan dulu. Kemudian dan saya punya kartu. Ini kartu dan ini apa? Solasi. Ya, solasi. Setiap kelompok akan saya bagi satu kartu dan satu solasi. Kalian tugasnya membuat menara. Piye carane menaramu ki tetap kokoh karena saya nanti punya badai. Jadi ini menara kamu nanti akan saya kasih badai, apakah jatuh atau tidak karepmu, caramu piye? Pokoknya menaramu harus kokoh, ada solasi dan ada kartu. Jadi menara. Kalian minta waktu berapa menit? 1 jam. 3 menit ya? Jadi kafe kerjasama, sing anek gon ngisor, dhuwure seperti itu. Oke, siap? Siap? Siap ya. Silahkan dibagi, tolong Alpin. Bagi dulu Pin. Ya, sini Pin. Setiap kelompok 1. Tolong dibagi. Karo sing buri, dibagi sana. Jangan dimulai dulu sebelum yang kelompok 3 dan 4. Sudah siap? Oke. Membuat menara dimulai dari sekarang. Waktunya 3 menit. Ayo silakan. Bekerja sama. Oke, sudah selesai semua angkat tangan. Oke, sudah. Saya akan ngecek ya dengan
badai yang akan datang mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 bikin menaranya seperti ini. Ini menara opo? Baik. Oke, meskipun ini apa namanya? Ora bergerak neng iki udah menara ya, Cah. Jadi tadi tidak tersampaikan ya, mosok menara seperti ini. Oke, kelompok 2. Wes hop. Oke, saya akan kasih badai untuk kelompok 2. Wah, ternyata masih ada satu yang bergerak. Hah? Oh, kurang berarti ya, tidak selesai. Oke, mantap. Terus kelompok 3. Kelompok 3 akan saya kasih badai. Wah. Oke. Terus kelompok 4. Kelompok 4 ya. 1, 2, 3. Ternyata puncaknya bisa oke, sudah ya. Baik. Berarti sing sesuai instruksi saya bikin menara terus tidak bergerak tadi berarti kelompok 3 dan 2. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 2. Baik, kegiatan kedua ya. Tadi ada kegiatan apa jenenge nganggo boneka imut karo boneka iki ya, Cah. Bisa bangkit lagi. Kemudian kalian juga bikin menara yang ada badainya. Di sini saya sudah mempersiapkan lembar refleksi. Nanti berkelompok kalian akan merefleksikan kegiatan tadi. Oke? Mulai dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Baik, refleksi sudah kalian tulis. Terus sekarang perwakilan ya, siapa yang bersedia untuk membacakan hasil refleksinya? Kelompok berapa? Oke, kelompok 3 silahkan maju ke sini. Kelompok 3 akan membacakan hasil refleksi kegiatan hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Kinarian Romesa, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan membacakan refleksi Maktum Resik. Hal yang sudah aku pelajari adalah berapa kali kita jatuh, kita selalu bisa untuk bangkit lagi. Perasaanku senang. Aktivitas paling menyenangkan adalah membuat menara dari kartu. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik adalah tidak mudah menyerah dan tidak mudah putus asa. Hal yang belum aku kuasai adalah tidak ada. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silahkan bisa kembali ke tempat. Jadi untuk kelompok yang lain apakah juga hampir sama? Hampir ya. Ayo, ini perasaannya senang, bahagia, gembira, luar biasa ya. Oke, langsung saya akan menjelaskan ya. Tadi sudah ada kegiatan refleksi dan sekarang konseptual saya akan menjelaskan opo to jane resiliensi. Silahkan boleh berputar tempat duduknya maju. Saya akan menjelaskan tentang tumbuhkan resiliensi. Tumbuhkan resiliensi. Resiliensi, Cah. Bahasa Indonesianya itu daya lenting. Begitu jatuh kamu melenting, kamu bangkit lagi. Kita akan belajar ya. Nah, kalian akan menjadi pendekar yang punya daya lenting. Tadi kalian sudah membuat menara. Ya, menara itu seperti ini ya. Oke, nah di sini ada video. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Siapa yang punya pengalaman hidup, jatuh, kemudian punya daya lenting lagi? Siapa yang punya contoh ya dalam kehidupan kamu pernah jatuh dan kamu punya kekuatan untuk bangkit lagi?
Saya. Oke. Gimana ceritanya gimana? Jadi saya dulu tuh pernah lomba karawitan pas SD. Iya. Saya sering latihan sampai malam banget. Heeh. Terus berakhir ternyata hasilnya nggak memuaskan. Oke. Terus saya langsung belajar lagi. Terus saya nggak ke distract karena itu kalah. Jadi saya malah semangat lagi buat cari pengalaman. Terus saya Akhirnya? belajar dan akhirnya mendapatkan juara Di SD apa? di SD di tingkat kabupaten. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Mbak Grandis ya. Luar biasa pengalamannya. Jadi ketika punya pengalaman menyakitkan, gagal lomba karawitan, ternyata orang terus putus asa. Aduh, kayak aku memang udah jalan ninjaku. Bukan, tapi kamu punya kekuatan untuk bisa bangkit lagi dan bangkit lagi. Akhirnya bisa membuktikan bahwa menang tingkat kabupaten. Luar biasa. Itu ya pengalamannya, dan saya kira anak-anak sekalian juga punya pengalaman pasti. Kalau dulu ada lagu aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, ora sesuai, ora relate ya. Jadi kalau jatuh ya harus bangkit lagi gitu ya. Siap? Oke, kita lanjut. Mengapa daya lenting itu makin penting? Karena banyak banget ya siswa SMP kasus-kasus bunuh diri goro-goro HP ini disita, sering diejek, tak tahan bully, kemudian apa, tangannya di barcode, terus menyakiti diri. Itu berarti tidak punya daya lenting. Kalian harus punya daya lenting agar kuat tahan banting gitu ya. Lanjut. Nah, di sini saya akan mengajarkan pola pikir bertumbuh. Jadi tangguh sejak dalam pikiran. Berpikir tumbuh dan berpikir tidak bertumbuh. Ini misalnya kesuksesan ya. Ini yang fixed mindset itu saya bisa sukses jika punya bakat. Ternyata yang growth mindset itu saya bisa sukses dengan berusaha. Kemudian saya menyerah. Ternyata yang berpikir bertumbuh, saya akan mencoba lagi. Saya tidak bisa, saya belum bisa. Jadi suatu saat ya mesti iso. Nek masalah, mengapa masalah ini terjadi pada saya terus-terusan gitu ya. Tapi yang berpikir bertumbuh itu solusi apa yang bisa saya upayakan. Jadi nggon mindset otakmu itu kamu berpikirnya selalu bertumbuh, ora mentok gitu ya. Yang terakhir, saya sakit hati. Ning, nek untuk kritik, ternyata yang berpikir tumbuh itu terima kasih, saya akan memperbaikinya. Siapa yang tidak pernah dikritik dalam hidupnya? Bahkan yang mungkin ketua OSIS ya. Di sini ada ya ketua OSIS ya. Nanti kamu harus punya kekuatan untuk berpikir ini ya, growth mindset ya, karena kalian nanti pasti akan dikritik. Mbok ini kegiatannya gini gitu. Nah, kamu harus terima kasih, saya akan memperbaikinya. Kalau memang itu kurang, gitu ya. Terus di sini juga ada kegiatan. Tolong dibaca yang pertama dari kelompok 1. Siapa perwakilan? Jaki, yang suaranya banter. Saya percaya bahwa kecerdasan dasar saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ya, kecerdasan saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Ternyata itu salah apa betul? Salah, karena kecerdasan itu bisa diubah dengan cara belajar. Kelompok 2, nomor 2 dibaca. Sing suaranya banter, cah lanang. Jika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Betul? Salah. Karena kalian itu sebenarnya mampu. Gur gelem apa wegah. Aslinya kalian itu mampu ya. Terus kelompok 3, nomor 3 dibaca. Kelihatan? Yuk, silahkan. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Betul? Betul. Karena dengan bekerja keras kamu pasti akan meningkatkan kemampuan. Kelompok 4 dibaca. Saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut
Bagaimana? Salah ya. Jadi kamu ketika ada tantangan kamu harus hadapi. Tidak usah takut gagal. Tidak usah takut nanti dikatakan kamu jelek banget loh gitu ya. Dan seterusnya, dan ini sudah ada jawabannya juga. Nah, ini ada otak kita itu terus tumbuh ya. Sehingga kalian juga harus mempunyai pola pikir bertumbuh. Nah, sudah selesai materi saya. Di sini saya punya jembatan anak-anak. Saya punya jembatan, nanti masing-masing per kelompok akan melewati jembatan kehidupan. Jembatan kehidupan nanti akan saya taruh di sini. Contohnya seperti ini, Rodok Rono. Jadi seperti ini. Tak taruh di sini. Oke. Nanti masing-masing akan melewati jembatan. Contohnya, kena tegur guru. Nanti kamu akan di sini. Apa reaksi kamu yang berpikir bertumbuh tadi? Pola pikir bertumbuh jika kena tegur guru. Saya akan introspeksi diri dan berubah lebih baik. Terus kamu bisa loncat ke sini, jembatan sini. Kurang bisa praktik bahasa Inggris. Apa reaksinya? Seperti itu nanti perwakilan dari masing-masing kelompok semuanya akan melewati jembatan ini ya. Terus nanti yang sudah sampai sana berarti lulus jembatan kehidupan. Gitu? Siap? Siap ya. Oke. Siap? Sekarang silahkan kalian musyawarah 1 menit untuk memilih siapa yang akan melewati jembatan. Sudah rapat ya yang akan mewakili kelompok kalian sudah dapat? Sudah. Oke, mulai dari kelompok 4. Kelompok 4 silahkan maju. Dan yang kelompok lain bisa melihat. Kelompok 4 melewati jembatan kehidupan. Dibaca banter. Jika saya kena tegur guru, saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Jika saya gagal masuk sekolah impian, saya tidak akan putus asa dan belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah yang menerima saya agar saya bisa melanjutkan sekolah impian saya. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kemudian kita lanjut kelompok tadi yang belum maju berarti kelompok 1. Kelompok 2 sudah perwakilan, kelompok 3 juga sudah, kelompok 1 yang belum. Silahkan, kelompok 1. Oke, kelompok 1 akan melewati jembatan kehidupan. Kita beri tepuk tangan dulu, biar semangat. Biar semangat. Oke, silahkan. Jika saya kena tegur oleh guru, saya akan introspeksi diri, apa kesalahan saya dan mencoba menjadi lebih baik lagi. Luar biasa, lanjut. Kalau saya kurang bisa praktik bahasa Inggris, saya akan belajar lagi tentang bahasa Inggris dan mengulang praktiknya agar nilai saya bisa bagus. Mantap, lanjut. Jika saya mendapat nilai matematika 40, saya akan mencoba lagi dan melihat bagian mana yang kurang saya bisa dan berusaha lagi agar mendapat nilai lebih dari 40. Oke, lanjut. Jika nilai PSTS saya turun, saya akan berusaha belajar lagi dan mendapat nilai yang baik di PSTS selanjutnya. Ya, terakhir. Jika saya gagal masuk sekolah impian, saya akan belajar lagi dan mencoba di sekolah yang lain. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 dan juga kelompok 4 sudah punya pola pikir bertumbuh ya. Mari sebelum kegiatan kita akhiri, kita nyanyi ice breaking ya. Judulnya apa ya Cah ini? Berhitung, siji loro telu. Ngoten ya? Sudah bisa lagunya? Sudah. Yuk bersama-sama 1, 2, 3. Siji loro telu ojo lali karo aku. Setunggal kalih tiga ampun supe kalih kula. 1, 2, 3, don't forget me. 1, 2, 3, jangan lupa sama saya. Belajar kita. Oke.
bermain kita. Belajar bersama, bermain bergembira. Belajar kita. Bermain kita. Belajar bersama, bermain bergembira. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan hari ini. Tadi diawali dengan kegiatan apa? Mukul ini ya. Terus kemudian tadi bikin menara, kemudian sudah ada refleksi, sudah ada yang maju, kemudian sudah saya jelaskan resiliensi, kemudian sudah juga jembatan kehidupan. Dan terakhir tadi kita juga sudah menyanyi ya. Nah, di akhirnya kegiatan saya akhiri ya. Kegiatan hari ini yang jelas jangan putus asa, jangan mudah menyerah, dan kamu semuanya harus punya daya tahan, daya lenting, dan tidak mudah menyerah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.